Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi dengan saya Ika Yuni Lestari dari kelas B20. Pada kesempatan kali ini saya bersama dengan narasumber yang akan membahas tentang muamalah madaniyah, diantaranya yaitu transaksi digital. Sebelum kita masuk ke topik yang akan kita bahas, terlebih dahulu saya akan memperkenalkan narasumber kita pada kesempatan kali ini. Yang pertama ada Ibu Nurani Rahmawati SAG. Beliau adalah seorang guru di MTS Sudirman Bapuran Magelang. Ya, Bu Eni. Alhamdulillah baik, Ika. Untuk narasumber yang kedua ada Ibu Swatun Hasanah SHI. Beliau juga seorang guru di Madrasah Aliyah Al-Iman Kajuran Magelang. Bagaimana kabarnya Bu Swatun Hasanah? Alhamdulillah juga baik. Ya, alhamdulillah. Membahas tentang muamalah madaniyah yang pada saat ini sudah banyak sekali dilakukan oleh masyarakat kita, salah satunya tentang transaksi digital, contohnya paylater. Untuk membahas topik tersebut, saya akan bertanya kepada narasumber kita. Untuk pertanyaan pertama, apakah baik dari Ibu Eni maupun Ibu Swatun pernah melakukan transaksi di e-commerce? Monggo silakan untuk Bu Eni menjawab terlebih dahulu. Untuk transaksi e-commerce itu sudah sering kita lakukan, apalagi kita juga melakukan transaksi itu menjadi penjual atau istilahnya kita ada toko online juga. Jadi selama ini kita sering menggunakan e-commerce. Bagaimana dengan Ibu Swatun sendiri? Sama juga, saya juga menggunakan e-commerce. Kami juga membuka online selama ini ya. Jadi kita sering menggunakan e-commerce. Berarti baik Ibu Eni maupun Ibu Swatun ini sama-sama menggunakan e-commerce dan juga melakukan transaksi di e-commerce tersebut. Iya betul. Oke, untuk pertanyaan yang kedua, barang apa yang pernah dibeli pada aplikasi belanja online tersebut? Silakan Bu Eni menjawab terlebih dahulu. Barang-barang yang kami beli dan juga kami sempat menjual untuk di e-commerce itu ada berbagai tas, karena saya memang ada di penjualan online. Secara online itu berbagai merek tas. Yang kedua juga untuk kebutuhan di keluarga itu kita menggunakan e-commerce untuk membeli barang-barang seperti pakaian, juga untuk elektronik. Suami juga sering menggunakannya, dan juga untuk anak-anak beli mainan dan lain sebagainya juga menggunakan e-commerce. Bagaimana dengan Ibu Swatun sendiri? Begitu juga saya juga melakukan penjualan online juga, baik itu batik ya, batik berbagai macam batik, sarung batik, terus gamis-gamis ya. Itu yang saya lakukan selama ini. Untuk selanjutnya, kemudian apa yang diperoleh dari belanja pada aplikasi online? Kemudahan itu banyak sekali. Yang pertama, kita menghemat waktu, jadi kita tidak perlu pergi ke toko-toko yang offline atau toko-toko yang jauh, tapi cukup di rumah, tapi kebutuhan kita bisa terpenuhi. Yang kedua, selain menghemat waktu, biaya di sini juga hemat sekali, karena ada banyak sekali laba atau diskon di situ. Juga di sini dengan adanya toko-toko online seperti ini, untuk biaya yang ke sana kemari atau biaya transportasi yang banyak, ini kita jadi nggak mengeluarkan itu. Jadi lumayan menghemat waktu dan biaya. Nanti bisa ditambahkan oleh Bu. Bagaimana dengan
jenis pembayaran apa yang dipilih saat bertransaksi di aplikasi tersebut? Yang sering itu tetap seperti lewat bank atau istilahnya transfer, itu yang pertama, tapi ada juga kita melakukan lewat COD. Kalau Ibu Suatun sendiri? Kalau kami sering menggunakan COD, terus kemudian barang datang dulu, terus kemudian saya lewatnya lewat transfer. Ada juga yang lewat langsung cash di tempat. Untuk pertanyaan yang kelima ini, pernahkah baik Ibu Suatun maupun Ibu Eni menggunakan fitur pay letter? Ibu Eni sendiri bagaimana? Untuk fitur pay letter selama ini kita jarang atau bisa dikatakan tidak pernah menggunakan pay letter karena biasanya langsung transfer atau COD tadi. Kalau Ibu Suatun sendiri bagaimana? Belum pernah menggunakan itu karena kadang kalau menggunakan pay letter itu akan kadang lama dan kadang kita lupa juga. Apakah Ibu Suatun dan Ibu Eni tahu tentang pandangan Islam tentang penggunaan fitur pay letter ini? Dari yang saya baca dan dari berbagai pendapat beberapa ulama, untuk pay letter atau nama lain dari kredit ya, istilahnya seperti itu, melakukan pembayaran tapi dengan jangka waktu, ini kalau dilakukan di awal itu dan harga itu sama dengan kesepakatan awal atau sama dengan di toko atau memang harganya segitu, itu sama, itu boleh dilakukan. Akan tetapi di sini kalau barang itu dilakukan kreditnya ini dilakukan dengan jangka waktu ini tapi dengan ada harga tambahan atau istilahnya harga beda dengan harga asli, ini di sini yang garis bawah yang tidak diperbolehkan atau istilahnya dikenal dengan riba. Dan riba di sini menurut hukum Islam itu haram hukumnya atau haram hukumnya bagi kita. Ya, seperti itu. Bagaimana dengan Ibu Suatun sendiri? Ya, sama juga dengan Bu Eni ya. Karena tadi apa namanya yang namanya pay letter itu diperbolehkan asalkan harga asli atau harga awal dengan harga yang dikreditkan itu harus sama. Kalau nggak sama nanti hukumnya menjadi berubah ya. Hukumnya tadinya apa namanya boleh dalam jual beli itu boleh apapun cara, tapi ketika dilakukan ada tambahan ketika kita membeli sesuatu dan itu sifatnya kredit, maka akan menjadi riba. Jadi dapat kita tarik kesimpulan bahwa fitur pay letter itu sejenis dengan kredit dan kita dapat menggunakannya apabila harga antara di awal dan di kreditnya itu sama, kita boleh menggunakan. Dan apabila harga di awal dengan harga kredit itu berbeda, itu akan menjadi haram hukumnya atau disebut dengan riba. Allah sendiri juga menyebutkan dalam Al-Quran wa ahallallahu al-bai'a wa harrama riba, yang artinya Allah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba. Demikianlah wawancara kita pada kesempatan hari ini tentang muamalah madaniyah, yaitu transaksi digital. Terima kasih kepada narasumber kita Ibu Eni dan Ibu Suatun atas kesempatan, waktu, dan ilmu yang sudah diberikan. Semoga bermanfaat dan kita lebih bijak lagi dalam menggunakan e-commerce. Sampai jumpa di video-video selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.